Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah keluarga besar Ebenezer Community Church. Mari berikan waktu yang terbaik dan siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, gunakan kris perpuluhan, kris persembahan 1, dan kris persembahan 2 berikut. Mari kita menyelesaikan tugas amanat agung Tuhan bersama-sama, supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari juga bawa ke rumah Tuhan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Dia. Selamat beribadah jemaat dan berikan hidup untuk menyembah dan senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus mengasihi semua orang. Yesus hadir bagi semua orang. Yesus berkorban bagi semua orang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tunjukkanlah kasih bagi yang membutuhkan Yesus. Roh Kudus diberikan untuk menjadi saksi. Mari jangkau yang belum terjangkau supaya mereka menerima keselamatan kekal. Mereka perlu Yesus.
dan besar nama Tuhan. Mari semua yang siap memuji dan besar nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Amin. Semangat.
yang lagi, tangannya jangan tinggi, yang lagi, terus semua, yang ajar kau siap jiwa-jiwa yang ada dan Tuhan kita satu. Makasih Tuhan. Berikan pada kami hadiah jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami hilang seperti hatimu Yesus. Beri
kerinduan dalam setiap hati kami yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami terus memiliki keberanian untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan sebagaimana kasih yang telah kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami bersama terima kebenaran firman-Mu. Bila setiap benih firman Allah yang akan kami dengar akan menjadi pewarta dan termeterai dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan memakai setiap kami untuk menjangkau buat jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, ini adalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih buat seluruh tim Prophetic yang sudah melayani dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kita bersama mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menjangkau buat jiwa-jiwa. Bapak dan Ibu, di depan ada gambar. Ini adalah gambar tantangan, gitu ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka tantangan? Naik gunung, ya. Itu adalah sebuah tantangan yang tidak semua orang suka dengan sebuah tantangan, karena tantangan itu adalah suatu hal yang menantang, gitu ya. Dan itu ketika orang menikmati hal itu, saudaraku, itu menjadi habit dan gaya di dalam kehidupannya. Membutuhkan sebuah keberanian, membutuhkan sebuah kegigihan untuk mencapai sebuah tujuan yang ia inginkan. Nah, tema saya di pagi hari ini adalah berani memberitakan Injil. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3. Yang kaum pria saja, 2, 3. Yang wanita, 2, 3. Berani memberitakan Injil. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat, saudara. Nah, ayat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan Rasul Paulus, gitu ya. Sebelum dia ada di Tesalonika, sebelumnya Paulus ini ada di Filipi. Apa yang terjadi di Filipi? Paulus dianiaya, Paulus dipenjara, Paulus dipukuli. Tetapi hal itu tidak membuat surut di dalam kehidupan dari Paulus untuk tetap memwartakan kabar baik, untuk tetap memberitakan Injil Tuhan. Sebagaimana Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik surga, Yesus yang telah menebus dosa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, tantangan itu saudaraku seharusnya, gitu ya, kalau orang dianiaya, kalau orang satu misal memberitakan kabar baik, dia sampai di penjara secara manusia, seharusnya undur saudaraku yang dalam Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Paulus. Paulus tidak undur dari pelayanan untuk memberitakan Injil, tetapi justru Paulus terus memberitakan kebenaran akan firman Allah. Dikatakan dengan keberanian dan pertolongan daripada Allah. Nah, inilah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memberitakan Injil? Dalam memberitakan Injil, saudaraku yang dalam Tuhan,
yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan adalah kita harus berani mendoakan. Siapa yang akan kita jangkau? Siapa yang akan kita sampaikan kabar baik tentang keselamatan? Kita harus berani mendoakan. Siapa rekan kerja kita, teman-teman kita, atau bahkan anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Berani berbagi kasih, berani mengampuni, dan berani menghormati orang tua saudara. Inilah caranya, gitu ya. Bagaimana kita memberitakan Injil, kabar baik itu. Kita mendoakan, kita berbagi kasih, kita berani mengampuni ketika ada orang-orang yang menjengkelkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang sudah dibebaskan di dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang sudah merdeka. Kita berani mengampuni, dan juga bagaimana di dalam kehidupan pribadi kita, yaitu menjadi pribadi yang menghormati orang tua kita, yang menghormati senior kita, saudaraku yang dalam Tuhan. Inilah caranya bagaimana kita memberitakan Injil, lewat keteladanan di dalam kehidupan kita, lewat perkataan dalam kehidupan kita, lewat kita mendoakan orang-orang yang ada sekitar kita yang belum percaya, atau bahkan orang yang percaya yang notabene-nya sudah lama tidak ke gereja, supaya apa? Menerima kasih karunia daripada Allah. Mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka menjadi pribadi yang kembali kepada Tuhan, terima keselamatan yang daripada Allah. Nah, mengapa berani memberitakan Injil, saudaraku dalam Tuhan? Nah, memberitakan Injil ini adalah perintah Tuhan, gitu ya. Memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang yang percaya, termasuk di dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu, bahkan juga anak-anak saudaraku. Jadi kita memberitakan Injil ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Kewajiban setiap orang yang percaya, termasuk di dalam kehidupan kita, senior kita, maupun generasi muda, maupun anak-anak. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah janji daripada kebenaran firman Allah. Allah akan menyertai ketika kita mau pergi, ketika kita mau memberitakan tentang kabar baik, ketika kita melangkah, bagaimana kita mengasihi buat jiwa-jiwa orang-orang yang ada di sekitar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah amanat agung yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu masih ingat di minggu yang kedua saya khotbah tentang mengenal hati Tuhan dan melakukannya. Ada dua hal, saudaraku, ketika kita mengenal dan menghati Tuhan dan melakukannya, yaitu pergi kepada siapa? Yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, memuridkan itu membutuhkan bagaimana kita mendampingi. Contoh saat itu adalah Markus. Bagaimana ketika tekanan dari tentara Roma saat itu, dia pergi, dia melepaskan kainnya, bahkan dia juga meninggalkan pelayanan bersama dengan Paulus. Tapi ketika bersama-sama dengan Barnabas didampingi, akhirnya dia memiliki kualitas hidup yang luar biasa dalam pelayanan, sehingga Paulus kembali mengajak dalam kehidupan Markus untuk bersama-sama dalam pelayanan. Saudara, mari saya mengajak buat kita semua, kita berangkat, kita melangkah bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita dipimpin
Karena kenapa kita harus memberitakan Injil? Kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah. Ketika kasih karunia daripada Allah itu sudah kita terima, saudaraku, mari biarlah kasih itu, saudaraku, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang belum percaya, untuk orang-orang Kristen yang sudah lama tidak ke gereja. Mari kita ingatkan di dalam kehidupan mereka lagi. Mari kita bangkitkan semangat dalam kehidupan mereka untuk terus mengiring Tuhan. Mari kita bersama kita doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa 1-2 hari, bahkan 1 tahun, 2 tahun mereka belum kembali, tetaplah terus berdoa. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di sekeliling di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Paulus sebelumnya itu sebelum di Tesalonika, bagaimana di dalam kehidupan Paulus, beberapa hal yang dialami oleh Paulus ketika mengalami penganiayaan di Filipi, ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 24. Dia dipukuli, saudara, dia dipenjara, dia dipermalukan. Nah, ketika Paulus di Tesalonika juga ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang di saat itu, saudara. Tetapi itu tidak membuat sulit di dalam kehidupannya. Karena kenapa, saudaraku? Tuhan itu menyertai dan Tuhan menolong di dalam kehidupan daripada Paulus. Tetapi sesungguhnya kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Tidak mudah, saudaraku. Ada sebuah tantangan, ada sebuah perjuangan yang dialami oleh Paulus, tetapi tidak membuat surut semangat di dalam kehidupan pelayanannya untuk mewartakan kabar baik itu. Mengapa berani memberitakan Injil? Karena yang pertama adalah panggilan Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat, saudaraku yang Tuhan. Ini yang dialami oleh Paulus. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, itu jelas sekali, saudara. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Lihatlah Paulus, saudaraku yang Tuhan. Paulus memberitakan Injil bukan untuk menyenangkan manusia, jelas. Tetapi bagaimana panggilan di dalam kehidupan Paulus untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang belum terima Tuhan, kepada orang-orang yang menganiaya di dalam kehidupan mereka, kepada orang-orang yang ada di sekeliling dalam kehidupan mereka yang menekan di dalam kehidupannya. Panggilan daripada Allah untuk mewartakan kabar baik itu tidak surut, saudara dan Tuhan. Nah, panggilan itu bagaimana memberitakan Injil, dia berbicara dengan terus terang, saudara. Firman Tuhan berkata iya dan amin. Apa yang ia katakan oleh karena pertolongan Allah, oleh karena pimpinan daripada Tuhan, suka dan tidak suka bahwa kebenaran berita baik itu harus disampaikan dengan terus terang. Tidak ada hal yang tersembunyi. Kalau itu berbicara tentang dosa, harus kita sampaikan itu dosa. Kalau itu berbicara tentang kebenaran firman Allah, tentang keselamatan, bahwa Yesus telah mati di antara yang telah dianiaya, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik surga, itu harus kita beritakan dengan terus terang. Sekalipun di luar sana
ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tapi firman Allah jelas mengatakan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Panggilan apa? Panggilan untuk menderita, memberitakan Injil. Ketika kita mewartakan kabar baik, kadangkala yang terjadi dalam kehidupan kita menerima sebuah respon yang tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus pun ketika memberitakan kabar baik, dimanapun dia berada, di desa, di kota, tidak semua orang terima kabar baik itu, saudara. Nah, keteladanan itulah yang harus kita teladani, bahwa kita siap untuk terima, menderita, gitu ya, memberitakan kabar baik. Panggilan apa? Panggilan memberitakan Injil dengan tulus, gitu ya, dengan ketulusan hati kita, dengan kemurnian di dalam kehidupan kita, di dalam kita mewartakan kabar baik itu. Jangan sampai kita bersungut-sungut, saudara berdoa. Saya sudah memberitakan Injil, saya sudah melayani kesana kemari, ternyata tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Ternyata saya harus tidak dipercaya dan sebagainya. Nah, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan hati kita, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah kita tetap ada di dalam rule-nya Tuhan. Kita tetap ada dalam kebenaran firman Allah, gitu ya. Dan itulah yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Panggilan untuk tetap taat memberitakan Injil, taat sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, memimpin di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, saudara-saudara Tuhan, panggilan itu biarlah melekat di dalam kehidupan kita. Tantangan selalu ada. Contohnya rasul yang lain adalah Filipus, saudaraku. Bagaimana Filipus ini Roh Kudus membawa Filipus ke Asdod, gitu ya. Untuk apa? Melanjutkan misi di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 39. Dia kemudian melakukan perjalanan sejauh 100 km, ya, 62 mil dalam kampanye penginjilan di sepanjang pesisir Mediterania di Israel. Inilah yang dilakukan oleh Filipus, saudaraku. Dia seorang penginjil, ada panggilan yang Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Ketika aniaya itu sedang terjadi, saudaraku, tidak membuat surut di dalam kehidupannya untuk tetap memberitakan kebenaran akan firman Allah, saudaraku. Dan akhirnya apa? Dampaknya, saudaraku, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, kalau kita membaca di sini, para agen Tuhan harus sepenuhnya dikuduskan untuk pelayanannya, sehingga mereka dapat lebih cepat untuk apa? Memahami pekerjaan mereka. Sebagai pelayan yang bijaksana, mereka harus mengambil kesempatan dari setiap keadaan untuk mengajarkan kasih karunia Allah dan menarik orang kepada Kristus. Nah, kalau kita melihat di sini, saudaraku, ini pendapat Chris Trumpen, saudara kira Tuhan. Jadi ada kesempatan firman Tuhan, beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, saudaraku. Baik ketika sedang aniaya terjadi, bahwa keselamatan itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara yang Tuhan, supaya apa? Kita mendapat kasih karunia daripada Allah, supaya kita terluput dari neraka dan kita punya hak untuk masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Panggilan itu harus kita kerjakan dengan tulus, gitu ya. Dimanapun kita berada, baik keteladanan di dalam kehidupan kita, orang melihat di dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus itu ada bersama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa berani memberitakan Injil? Karena apa? Tuhan menyertai. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan menyertai. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya
seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat, saudara. Pertolongan Allah kita berarti Allah menyertai di dalam kehidupan Paulus. Allah tidak pernah meninggalkan saudaraku di tengah-tengah aniaya yang ada, di tengah-tengah himpitan yang ada, saudaraku. Allah tetap menyertai, Allah tetap menolong. Paulus baru saja menghadapi sesaat di Filipi. Allah menguatkan untuk apa? Tetap memberitakan Injil. Paulus tetap melanjutkan pelayanan. Berani karena Tuhan menopang. Allah sumber kekuatan bukan kita saat nyaman saja, saudara. Jadi saudara Tuhan, ini suatu keadaan yang tidak mudah. Dikatakan dalam keadaan yang berat. Berarti dalam suatu kondisi yang tidak nyaman, tidak aman, saudaraku. Tetapi berita kebenaran firman Allah, aman ataupun tidak nyaman, harus tetap diberitakan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus berani, saudara Tuhan, menyatakan bahwa Kristus hidup, Kristus bukan mati. Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Berita keselamatan itu harus kita sampaikan, nyatakan kepada semua orang, nyatakan lewat perkataan kita, nyatakan lewat keteladanan di dalam kehidupan kita, nyatakan lewat perilaku di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karena apa? Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Mengadopsi khotbah Bapak Yeskiel Adi Purnama kemarin, masih ingat? Hidup kita seperti rumah kaca yang bisa dilihat dari segala segi. Gitu. Mau apa lagi dalam kehidupan kita? Kita nggak boleh tanggung-tanggung kalau hidup kita di rumah kaca dan dilihat di semua orang. Kita mau sembunyi di mana? Orang tetap akan melihat di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, nyatakan di dalam kehidupan kita. Allah menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, mereka semua dikatakan gini, di dalam sebuah pelayanan dalam Markus pasal 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Minum racun, ya tidak akan pernah mati, karena Tuhan menyertai. Tetapi jangan coba-coba kemudian sengaja pulang gitu ya, minum Bible 12 gitu ya. Ketika kita dalam pelayanan, banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi ketika mereka masuk dalam pedalaman. Bagaimana mereka harus berinteraksi dengan kepala suku dan sebagainya, minum yang dijamukan ada racun dan sebagainya, tapi mereka tidak mati. Karena apa? Kuasa Allah bekerja. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mendoakan orang sakit, jangan takut dan jangan pernah ragu. Kesembuhan itu adalah milik daripada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tugas kita mendoakan dengan luar biasa. Tuhan tak pernah tinggal dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, ini ada wifi, Bapak Ibu. Kita semua di rumah ada wifi, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita punya wifi, kemudian kita WA dan sebagainya, itu kan tidak kelihatan ya sinyalnya. Jadi dalam radius berapa, seperti itu. Tetapi kita nyata bahwa saya WA, saya telepon, gitu, bisa. Ini berarti masih nyantol kan, gitu ya. Pernyataan Tuhan, sekalipun secara mata kita tidak bisa lihat, tetapi pernyataan Tuhan itu nyata pada kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari saya mengajak kita semua, jadilah pribadi yang taat dan setia, terus beribadah, terus mewartakan kabar baik, karena upah kita besar di surga. Amin. Kesimpulannya adalah berani
memberitakan Injil. Yang pertama karena panggilan Allah, yang kedua adalah Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berbalik berdiri, kita mendatang kepada Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak buat kita semua untuk terus berani mewartakan kabar baik kepada semua orang, rekan kerja kita, keluarga kita yang belum percaya, atau bahkan rekan bisnis dalam kehidupan kita. Biarlah mereka mengalami kasih Tuhan sebagaimana kasih Tuhan itu telah kita alami yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah yang baik. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi hidup. Kasih dari surga, jemaat nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga, mari Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir setiap kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan kasih kepada Yesus. Amin. Dalam namanya Roh keberanian untuk memberikan Injil menyatakan mengalir kepada setiap kami. Amin. Kasih dari tata Bapa, mengalir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita, dan kita mengalami hal itu. Biarlah lewat kasih daripada Allah itu, mari kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita untuk berani memberitakan Injil, karena Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kita. Saya ajak untuk kita semua berdoa bersama-sama. Doakan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita yang belum percaya ataupun yang sudah lama tidak ke gereja, atau rekan bisnis kita, tetangga kita, ataupun teman-teman
kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama ambil langkah petik dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Doakan dengan sungguh-sungguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat tetangga kanan kiri apabila baik Bapak Ibu Istri, Ibu Mariana, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami renggut Tuhan jiwa-jiwa ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Injil berita keselamatan kami sampaikan kepada mereka, kami jangkau mereka dengan pimpinan daripada satu jamaah. Kalau ada anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan jamaah, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kasih Kau Tuhan, nyatakan kasih Kau Tuhan dalam kehidupan keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Terjadilah menurut kehendak daripada hamba. Dengan kami tidak akan pernah jemu-jemu berdoa. Kami akan terus mendoakan mereka Tuhan. Kasih-Mu yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang percaya doanya didengar oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Kami menunggu kehadirannya kembali di minggu depan. Mari hadir bersama dalam Ebenezer Bermazmur, Senin 1 Desember 2025, jam 7 malam di Gedung Utama Ebenezer Community Church. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri usia di bawah 12 tahun, mari ajak mereka untuk hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi di Gedung Utama Sion Community Church. Mari terus semangat berparti di minggu ini. Untuk keluarga setiap hari Jumat jam 7 malam di wilayah area masing-masing. Dan untuk generasi muda setiap hari Sabtu jam setengah 7 malam di Gedung Utama Sion Community Church. Mari hadir dalam doa fajar setiap hari Sabtu jam 4 pagi di Gedung Utama Sion Community Church. Special event Zion Community Church. Natal Wanita Immanuel Community dengan tema White Christmas, Jumat 12 Desember 2025, jam 5 sore di Petra Community Church yang akan dilayani oleh Ibu Deborah Simarmata. See you and God bless you. Happy birthday Sion Sisi yang ke-33. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir bersama dalam ibadah HUT Sion pada Minggu 7 Desember 2025 jam 7 pagi. Mari hadir bersama dengan sukacita. Mari tetap semangat untuk terus menjangkau jiwa yang belum mengenal Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest. Puji nama Tuhan. Masih semangat? Semangat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kami
berlimpah-limpah anugerah Tuhan ini ada pada kami. Dan saat ini kami rindu memberi Tuhan yang terbaik di kehidupan kami. Mari kita yang siap memberi Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Terima kasih buat persembahan Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hari Senin ada Ebenezer bermazmur. Di Ebenezer saya mengajak untuk seluruh para pelayan, diaken, dan juga jemaat. Mari kita hadir minta pengurapan daripada Allah. Dan jangan lupa di dalam minggu kita akan terus berbakti di wilayah kita masing-masing. Dan juga buat hari Minggu kita ibadah 1 kali jam 7 pagi, ulang tahun Sion Sisi yang ke-33. Sion Sisi yang keberapa Bapak Ibu? 33. Jangan lupa ajak seluruh anggota keluarga, rekan dekat kita ataupun rekan bisnis kita, orang-orang yang belum percaya, kalau mau ajak untuk mereka beribadah. Kita percaya lewat ulang tahun Sion Sisi yang ke-33 kita diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semangat. Yang semangat katakan haleluya. Ya, dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan November. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan mari kesempatan yang Tuhan berikan kita terus setia kepada Tuhan. Hidup kita terus gandul Gusti. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mulai berdiri dan nikmati ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tuhan takut, Tuhan dekat, bersama-sama kami. Tuhan yang bersama
Tuhan di dalam ibadah kami, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang terus menuntun di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit kami mintakan campur tangan daripada Allah, pertolongan daripada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah hidup kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan buat seluruh tim profetik yang sudah melayani Tuhan. Tuhan terus sebagai hidup menjadi alat pemulihan daripada awan, dan pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga menyerahkan buat jemaatmu yang berulang tahun di bulan November Tuhan. Mari Bapa, Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah hidup kami terus bergantung kepada Engkau, dan kesempatan yang ada terus kami pergunakan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan buat ulang tahun Sion Sisi yang ke-33 di minggu yang akan datang. Mari Tuhan, kami berdoa biar seluruh jemaat Tuhan di Sion Sisi mereka boleh hadir bersama-sama, membawakan seluruh anggota keluarga dan jiwa-jiwa baru. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah anak cucumu, keluar masuk otakmu diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beraktivitas.